Ilustrasi kasus. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke Polijiwa dengan keluhan sering tiba-tiba merasa seperti tersakit, sesak nafas, jantung berdebar-debar, dan seakan mau mati. Hal ini membuat pasien berulang kali ke UGD. Namun saat di UGD, keluhan tersebut berlangsung pulih. Pasien dinyatakan normal setelah melakukan pemeriksaan jantung dan paru-paru. Pasien akhirnya disarankan berobat ke Polijiwa. Anamnesis pasien. Pasien tampak duduk di depan pemeriksa, penampilannya cukup rapi, bersih, dan tampak beberapa kali melihat sekeliling dan posisi duduk agak maju atau tidak bersandar pada kursi. Pasien tampak sering menggerakkan kakinya dan mengupas kuku-kuku dari tangannya. Pasien bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan pemeriksa dan terkesan menjelaskan dengan panjang lebar. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Arsya. Ini dengan siapa saya bicara? Saya Ani, dok. Selamat sore. Oke, baik. Baik Ani, saya lengkapi dulu ya data-datanya. Tidak usah khawatir, data-data dan pembicaraan di sini dan hasil pemeriksaan nanti akan dijamin kerahasiaannya. Iya, dok. Selanjutnya, Mbak Ani usianya berapa? 25 tahun, dok. Untuk alamatnya? Di Surabaya. Untuk sukunya? Saya suku Jawa. Untuk agamanya? Islam, dok. Oke, untuk pendidikan terakhirnya? Saya sarjana 1 ekonomi, dok. Oke, baik. Untuk pekerjaannya apa Mbak Ani? Saat ini saya udah gak kerja, dok. Kenapa sudah nggak kerja? Apakah sebelumnya sudah pernah kerja? Iya, saya habis kena PHK 5 bulan yang lalu, dok. Oke, baik. Untuk status perkawinannya? Saya belum menikah. Oke, baik. Untuk status keluarganya? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, baik. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak Ani? Jadi saya tuh sering tiba-tiba tuh ngerasa sesak, dok, seperti tercekik. Saya udah terbangun tengah malam, tiba-tiba keringat dingin di jantung saya tuh berdebar-debar seperti mau copot rasanya. Saya udah berapa kali ke UGD, dok, tapi kayak abis diperiksa sama dokternya itu katanya semuanya baik. Terus saya juga udah rekam jantung dan rasanya juga baik. Kata dokter di UGD saya mengalami kecemasan, dok, faktor pikiran saja, padahal saya tidak merasa pikiran sesuatu. Saya terus diarahkan untuk berobat ke Polijiwa. Saya ini kenapa ya, dok? Oke, baik Mbak Ani. Kalau boleh tahu sejak kapan mengalami hal seperti ini? Ya sekitar 2 bulan yang lalu gitu sih, dok. Saya sampai stres, takut kalau misalnya udah menjelang malam, takut kalau misalnya nanti saya kebangun terus sesak, terus berdebar kayak sebelum-sebelumnya. Jadinya saya cuma tidur sekitar 2-3 jam aja semalaman. Oke, baik. Kalau begitu apakah ada masalah yang terjadi pada 2 bulan yang lalu? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi mungkin jadi bahan pikiran seperti yang disampaikan oleh dokter yang ada di UGD? Saya nggak ada masalah apapun sih, dok, menurut saya ya. Memang saat ini saya tuh lagi usaha nyari kerja gitu ya, dok. Tapi menurut saya ya nggak sampai bikin saya kepikiran sih. Saya juga masih ada uang sisa tabungan dari pekerjaan saya yang dulu. Tapi kok misalnya ditanya apa yang jadi beban pikiran saat ini, ya kesehatan saya ini, dok, yang jadi pikiran saya. Oke, baik. Kalau begitu saat ini Mbak Ani tinggalnya dengan siapa di rumah? Adik sama orang tua saya. Oke. Untuk hubungan dengan orang tua dan adiknya bagaimana? Hubungan dengan siapa? Dengan orang tua bagaimana hubungannya? Kalau sama orang tua insya Allah baik, dok. Memang kayak seperti yang sumpah aja lihat saya nggak di rumah, apalagi ibu saya, dok. Saya tuh diharapkan bisa segera dapat pekerjaan lagi. Jadi ibu itu sering komen, apalagi kalau misalnya saya lihat bangun siang. Ibu sering memarahi saya begitu tahu saya baru tidur di jam 2 sampai 3 pagi, dok. Ibu nggak mau tahu kenapa saya bisa sampai tidur sedemikian larut. Bisa diceritain nggak pas ibunya bilang gimana pas ngomongin Ani waktu itu? Apakah sumpah atau seperti apa gitu? Ya ibu tuh bilangnya sih saya sakit karena ulah saya sendiri ya. Jadi saya tuh gak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan waktu itu kenapa saya menjadi PHK 5 bulan yang lalu. Ibu tuh terus-terusan bandingin saya sama kakak saya yang udah sukses. Bahkan setelah menikah pun karirnya kakak tuh selalu bagus, dok. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik dari saya dan saya perlu mencontoh adik. Hal ini tuh membuat saya kadang kesal. Kira-kira kenapa sama ibu bisa mengatakan demikian, Mbak? Ini karena repot ya, dok, karena harus nganterin saya beberapa kali ke UGD. Seminggu ini kayaknya kurang lebihnya sudah 3 kali ke UGD tengah malam, dok. Terakhir tadi malam, saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya. Saya pun tidak menginginkan mengalami ini, bahkan ibu saya tidak mendukung
ibu saya berobat ke sini dong. Saya malah dibilang pintar membawa uang. Yang bisa menyembuhkan diri saya adalah saya sendiri. Ya kalau saya bisa sembuhin diri saya sendiri, saya nggak akan kesini dok. Dan saya tidak berpura-pura dengan apa yang saya rasakan. Oke, baik Bu Ani. Di sini saya turut empati untuk mendengarkan Ibu Ani. Kalau dari sikap ayah sendiri gimana? Ayah sih biasa aja sih dok, nggak banyak bicara. Ibu emang yang cenderung dominan di rumah. Kadang saya kasihan dengan ayah. Kalau saya kayaknya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke ayah. Baik, kalau dari hubungan ke adik gimana? Biasa aja sih dok, kita emang nggak terlalu dekat, dia termasuk orang yang mandiri. Jadi saya juga nggak pernah mencampur urusannya. Terus dia juga jarang komunikasi dengan saya walaupun kamar kita bersebelahan. Dia sibuk sama pacarnya, saya terus terang kurang suka sama pacarnya dok, kurang tahu sopan santun. Baik-baik. Kalau Ani sendiri sudah punya pacar atau dulu pernah pacaran mungkin? Saat ini gak ada pacar sih dok, dulu pernah pacaran, kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK. Karena dia satu tempat kerja dengan saya dok, hal ini akhirnya yang membuat ibu menyalahkan saya. Ibu sudah melarang saya pacaran sama dia, tapi gak saya hiraukan, kita tetap jalan bersama. Memang kita tuh beda keyakinan dok, dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Oke, baik. Kalau pacarannya udah berapa lama Mbak? Terus udah seberapa dekat sih hubungan sama mantan pacarnya? Kita kenal sekitar 2 tahun dok, tapi baru benar-benar jadian sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Ya dok, kita sudah cukup dekat, bahkan udah pernah berhubungan intim. Baik. Apakah ada rasa kekecewaan yang dialami Mbak Ani saat putus? Iya sih dok, terutama di awal putus. Apalagi saya sudah menyerahkan keperawanan saya. Kita sempat mencoba balikan, tapi psikolog udah gak mendukung. Sempat saya kepikiran apakah dia menerima saya karena saya sudah tidak perawan. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Kenapa sampai mau melakukan hal itu padahal kami belum nikah? Tapi hal itu udah berlalu, saya berusaha untuk melupakannya dan move on. Oke, baik. Waktu itu kalau boleh tahu apa sih penyebabnya sampai putus dan apakah memang sampai berdampak pada pekerjaannya Mbak Ani sendiri? Dia lebih memilih untuk dengerin orang tuanya sendiri. Berdasarkan aku sebenarnya sih enggak, karena emang perusahaan itu udah agak goyang dari awal pandemi. Terus akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK. Terus awalnya tuh saya WFH dong. Lalu akhirnya benar-benar dirumahkan dari PHK. Saya itu nggak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya itu pacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah. Namun beda dengan pemikiran ibu saya. Ibu saya itu mikirnya kalau saya itu di PHK karena saya ketahuan pacaran sama supervisor saya. Baik-baik. Selain ada gangguan tidur, apakah ada hal yang lain dirasakan? Kemudian apakah untuk nafsu makannya berkurang ataupun meningkat? Saya jadi mudah lupa sih. Ibu saya sering mengatakan saya lemot kalau dia bicara itu sering lupa, kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu gitu sih dong. Terus misalnya saya lagi baca artikel, lowongan kerja dan lain-lain gitu sering gak tuntas karena sebentar saja saya tuh lupa dan mudah lelah gitu. Habis itu akhirnya saya tuh berhenti membaca. Kalau saya langsung makan sih kayaknya sih normal-normal aja ya. Saya memang gak banyak makannya, tapi akhir-akhir ini lebih berkurang sih porsi makannya. Saya sering browsing soalnya kalau misalnya banyak makan itu bisa menimbulkan jantung berdebar-debar, jadi saya jadi takut makan sembarangan. Oke, baik. Untuk Mbak Ani sendiri apakah punya kebiasaan yang menyenangkan seperti hobi? Itu mungkin ada hobi yang masih dilakukan hingga saat ini? Saya hobinya jalan-jalan Mbak. Oke. Ini juga mungkin bikin saya stres ya mungkin ya. Saya selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana. Jadi ya gitu dok. Jadi saya ini sebenarnya sakit apa ya dok? Saya ini kepikiran bagaimana kondisi kesehatan saya. Terus akan stres pikiran bisa sampai menimbulkan hal-hal yang saya rasakan ini dok. Oke, baik. Gini, jika memang secara fisiknya sudah diperiksa dan dinyatakan hasilnya baik, berarti kemungkinan besar itu bisa berkaitan dengan faktor psikis dari Mbak Ani. Betul dari pikiran itu bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan oleh Mbak Ani saat ini. Apakah sebelumnya Mbak Ani memang seorang pencemas dan bagaimana responnya jika berhadapan dengan sesuatu yang membuat Mbak Ani gak nyaman? Iya sih dok, saya tuh emang pencemas sih. Jadi orang-orang di sekitar saya tuh sering gak bisa mengimbangi ritme kerja saya gitu. Mereka tuh kayak terlalu santai gitu. Saya tuh orangnya tuh suka
suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok. Semakin menunda pekerjaan, semakin nggak tenang saya itu. Jadi kepala saya tuh sering pusing dan perut saya tuh mual kalau misalnya saya tuh stres. Bahkan sering saya tuh kesemutan juga dok. Saya tuh sering mengimbangi rasa stres saya dengan mendengarkan musik. Oke. Untuk kepala yang sering pusing dan mual ini, jika sedang stres sudah dialami sejak kapan, Pak? Kemudian apakah gejalanya bersamaan pada 2 bulan ini atau sebelumnya juga sudah pernah? Kalau itu sih udah dari lama ya dok. Udah kayak aku 7 tahunan sejak saya kelas 3 SMA gitu sih. Oke, baik. Untuk selain mendengarkan musik, apalagi yang biasanya Mbak Ani lakukan untuk mengatasi stres? Iya, paling seperti yang saya udah bilang kan saya suka jalan-jalan gitu. Iya, saya jalan-jalan. Tapi ya itu kalau saya udah selesai urusan, saya nggak bisa tenang kalau misalnya pekerjaan itu belum selesai. Bahkan sampai nggak tidur untuk menyelesaikan kerjaan itu saya sering gitu loh dok. Saya tuh dulu tuh sering bawa pulang kerjaan itu ke rumah, tapi nggak ada yang tahu, jadi nggak ada reward. Oke, baik. Pernahkah Mbak Ani ini berpikir kayak sumpah gitu karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul rasa kayak aduh aku udah nyerah deh, aku putus asa gitu? Sering dok, saya tuh beberapa kali tuh bahkan rasanya tuh ingin mati aja karena nggak ada yang mengerti apa yang saya rasakan gitu loh dok. Tapi malah banyak yang menghakimi sama ngatain saya. Saya tuh capek dok, tapi saya tuh takut mati. Oke, baik Mbak Ani. Apakah pernah sampai ada terngiang di telinga, ada suara-suara yang menghakimi atau menjelek-jelekkan Mbak Ani sendiri? Terngiang lebih di pikiran sih dok, saya sering teringat omongan mereka. Nah, omongan siapa itu Mbak kira-kira? Terus gimana ngomongnya? Ibu saya, kakak saya, teman saya, masih banyak lagi dok. Semua tuh bilang kalau saya tuh gak bisa ngelakuin ini itu. Padahal saya tuh udah benar-benar melakukan tugas saya dok. Semua tuh udah saya selesaikan sebelum deadline. Semua salah saya hingga saya tuh di PHK. Semua tuh karena saya tuh gak kompeten. Setiap kali saya tuh teringat perkataan-perkataan itu muncul dok, langsung keringat dingin, pusing, berdebar-debar. Terus akhirnya saya lemas dok. Terus saya tuh jadi makin gak bisa berbuat banyak. Oke, baik. Apakah dalam keluarga ada juga yang mengalami hal sama kayak Mbak Ani? Terus apakah mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan, misalnya seperti mengurung diri, marah-marah tanpa sebab? Ibu saya sih dok, dia juga pencemas, dia sering marah-marah gitu di rumah. Oke, baik dari yang Mbak Ani sampaikan tadi, mulai dari sering berdebar-debar, sesak, lemas, dan rasanya akan mati, yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Kemudian ada gangguan tidur, konsentrasinya terganggu, pusing, mual, terutama jika memikirkan banyak hal. Hal ini merupakan gejala yang mengarah ke gangguan panik dan gangguan kecemasan, Mbak. Jadi ini perlu ditangani dengan benar. Gimana ya dok caranya? Oke, saya akan memberikan resep obat-obatan ya. Ini obat untuk mengatasi kecemasannya. Nanti bisa kontrol kembali sebelum obatnya habis dan kita lihat lagi perkembangan selanjutnya. Nanti saya ketergantungan obat nggak dok? Terus efek sampingnya gimana? Oke, jadi selama masih dalam pengawasan dokter itu semuanya aman ya, nggak usah khawatir. Kemudian bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan ya. Kalau misalkan memang perlu obat dan tidak dapat obat malah nanti banyak pasien bisa terganggu aktivitasnya sepanjang hari. Baik dok, terus apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan saya yang tiba-tiba muncul ya dok? Apakah saya harus ke UGD lagi? Oke, untuk mengatasinya, Mbak Ani bisa lakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti diri sendiri. Jadi dengan hal-hal yang lebih positif dan berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya ikut kuat dan ikut tenang. Semuanya pasti baik-baik aja kok Mbak. Iya baik dok, terima kasih dok. Sama-sama Mbak, semoga lekas kembali